Halo kawan Kaliber, ketemu lagi kita dengan Kaliber kupasan dan analisa berita. Dengan yang kami ambil berita-berita terkini dari media-media mainstream, media yang sudah punya sertifikasi Dewan Pers. Dan analisa kita seperti biasanya akan dibawakan oleh Mas Indra Karismiaji. Mas Indra. Halo Mas Dewa Yudi dan kawan-kawan Kaliber semua dimanapun Anda berada. Mohon maaf ya, kemarin kita tidak tayang satu hari karena ada kendala teknis, tapi kita akan kembali untuk menemani Anda di bulan Juli ini, terus untuk mengupas dan menganalisa berita-berita politik terkini dan mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh dengan hoax atau berita bohong dan bisa punya pemikiran-pemikiran kritis agar kewarasan bernegara bisa terwujud. Mau bahas Ya, apa Mas kita hari ini Mas? ini kita sebagai rakyat jelantah ini berusaha untuk mengedukasi masyarakat, tetapi para pejabat publik kita berusaha merusak edukasi itu. Coba, ini ada yang mencela-mencela lagi nih, Mas, yang tidak sesuai omongan kemarin, hari ini, dan besok juga mungkin berubah lagi. Ketua KPU ini, Bukannya kita saya, udah ya, mengatakan kita hati-hati dengan ucapannya ini kita bisa di-prank dan bener kan? Ya, ucapannya waktu itu hanya ngeprank. Jadi kan kita sudah mengantisipasinya sejak lama. ya. Nah, ini mereka sepertinya mau mencontohkan pada rakyat ini bahwa kalau berkuasa itu apapun bisa mereka lakukan. Bahkan kebohongan pun bisa mereka lakukan dengan pembenaran-pembenaran tertentu ini. Saya bacakan dari republika.co.id. KPU sebut usia cagup-cawagup harus 30 tahun pada 1 Januari 2025. Kaisang bisa ikut pilgub? Tanda tanya. Komisi Pemilihan Umum menjelaskan penafsirannya atas putusan MA terkait batas usia calon kepala daerah. Dalam penafsiran itu, KPU menyimpulkan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi syarat batas usia pada 1 Januari 2025. Keterpenuhan syarat usia calon harus telah genap berusia 25 tahun bagi calon bupati atau wakil wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota. Ini salah tulis ini mereka. Dan harus sudah genap berusia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 1 Januari 2025, kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari melalui keterangan tertulis hari Senin kemarin. Ia menjelaskan dalam putusan MA nomor 23 P garis miring HUM garis miring 2024 angka 2 disebutkan bahwa pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU pencalonan selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Sementara ketentuan tentang akhir masa jabatan atau AMJ kepala daerah hasil Pilkada 2020 dalam Undang-Undang Pilkada adalah hingga tahun 2024. Yang menambahkan ketentuan tentang pelantikan serentak dalam Undang-Undang Pilkada diatur dalam pasal 164A dan pasal 165. Yang menyebutkan dalam ayat 2 pasal 164A disebutkan pelantikan secara serentak dilaksanakan pada akhir masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota periode sebelumnya yang paling akhir. Sementara itu dalam pasal 165 disebutkan bahwa ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota diatur dengan peraturan presiden. Menurut Hasyim, kerangka hukum itu dapat digunakan untuk menjawab pelantikan pasangan calon terpilih hasil Pilkada 2024 untuk mendapatkan kepastian hukum pemenuhan syarat usia pada masa pendaftaran pasangan calon. Akhir masa jabatan atau AMJ pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada terakhir atau Pilkada 2020 yaitu hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024
harus dimaknai AMJ akhir tahun 2024, yaitu tanggal 31 Desember 2024, ujar Hasim. Sebagai konsekuensi hukum tersebut, maka pelantikan serentak harus dijadwalkan pada tanggal 1 Januari 2025. Sementara jadwal dan tata cara pelantikan serentak diatur dengan peraturan presiden. Ini Ya, kalau orang Surabaya itu bilang gini, wis sak karepmu. ya kita kan nggak kaget, kita nggak heran gitu. Jadi memang sebetulnya kita tahu sejak lama kalau ini pasti terjadi dan upaya-upaya untuk mengubah aturan dalam proses untuk mengambil kekuasaan yang dilakukan oleh keluarganya presiden kita saat ini tuh bukan satu hal yang tabu, bukan satu hal yang dianggap melanggar etika, melanggar hukum, itu menjadi hal yang biasa. Kemarin kakaknya sudah terjadi dan menang, sekarang dilakukan oleh adiknya. Walaupun kita sempat tertarik kan, kita sudah pernah bahas dalam video kita yang lalu, kalau Ketua KPU ini, Hasyim Asyari, mengatakan tidak akan mengubah peraturan KPU kan, nggak akan mengubah PKPU, Ya, walaupun sudah ada keputusan dari MA. Tapi kan kita sudah mengatakan, ya hati-hati di prank. Ternyata benar kan, hari ini kita membahas berita kalau ternyata PKPU atau peraturan KPU akan diubah sesuai dengan keputusan MA ini, dan dari sekian juta anak muda Indonesia yang lahirnya dari Agustus 1994 sampai 31 Desember 1994, karena yang diuntungkan hanya mereka yang ulang tahunnya di sekitar tanggal itu, Mas. Kayaknya yang maju jadi Cakada, calon kepala daerah, cuma satu orang gitu. Jadi inilah apa kondisinya seperti itu. Nah, mungkin yang lebih menarik adalah kita kita mau melihat sebetulnya Kaisang ini akan diterjunkan untuk menjadi kepala daerah di mana ya. Awal ya, itu kan memang munculnya Jakarta ya. Awal itu munculnya Jakarta. Bahkan Mas Kaisang sendiri sempat mengatakan mau berpasangan dengan Mas Anies Baswedan gitu. Dan itu sepertinya juga oleh Mas Anies juga tidak ditolak, ya, tidak ditolak. Jadi opsi itu tetap ada. Jadi jangan kaget nanti kalau memang muncul di Jakarta ini pasangan Anies Baswedan, Kaisang Pangarep. Jangan kaget lah, kawan kaliber itu jangan mengatakan tidak mungkin, tidak mungkin. Nah, itu satu hal yang sangat mungkin terjadi. Dan kalau kita lihat dinamikanya, partai-partai politik di eh, Pilgub Jakarta ini kan sampai sekarang masih belum kelihatan kan sebetulnya. Baru PKS lah, PKS itu secara resmi mengusung Anies Baswedan dan Pak Sohibul Iman. Tapi itu juga nggak cukup, kursinya nggak cukup kan, butuh kolaborasi, butuh koalisi dengan partai lain, dan ini dinamikanya menarik lah, gitu. Kemudian kita juga juga pernah membahas juga, dan memang sudah ada info kalau Mas Kaisang ini akan diterjunkan di Jawa Timur. Entah itu sebagai wakilnya Bu Kofifa, jadi sebagai wakil gubernur, atau sebagai wali kota Surabaya. Karena kita sudah menunjukkan juga kan ada beberapa balihonya beliau di kota Surabaya, dan yang saya dengar sudah ada survei-survei juga di Jawa Timur. Nah, kalau Mas Kaisang jadi wagubnya Bu Kofifa, berarti Mas Emil Dardak nggak bisa jadi wagub kan? Berarti Mas Emil Dardak mungkin ditempatkan jadi menteri misalnya. Itu desainnya seperti itu. Nah, kalau menjadi wali kota Surabaya,
ya bisa juga, tapi mungkin dianggap kurang cukup kalau cuma jadi wali kota doang, maunya jadi gubernur atau jadi wakil gubernur lah, mungkin begitu ya. Nah, yang menarik baru saja beberapa hari yang lalu muncul surveinya LSI, Mas. Hmm. Jayadi Hanan itu tentang Kaesang di Jawa Tengah. Ya, Dan ini surveinya paling tinggi di atas calon-calon yang lain. Ada Kapolda Jawa Tengah, Pak Lutfi, itu di bawahnya Mas Kaesang. Ada Pak Bambang Pacul di bawah Kaesang, Mas Hendi di bawah Kaesang. Dan banyak lagi lah. Jadi tiba-tiba muncul nama Mas Kaesang ini sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Nah, ini bisa kemungkinan juga akan lebih lebih kemungkinan menang di Jawa Tengah itu mungkin lebih pede ya buat buat pihaknya Pak Jokowi, karena juga melihat kemungkinan besar Mas Kaisangnya akan dipasangkan dengan Pak Lutfi kalau kalau betul-betul maju di Jawa Tengah ya. Nah, tapi kita lihatlah ke depannya bagaimana. Tapi yang jelas satu hal, Mas Kaisang pasti maju ke kontestasi pilkada. ya. Nah, satu, Kalau nggak sesuai dengan konstitusi, ya konstitusinya itu yang diubah. ya sekarang sudah menjadi hal yang biasa di negara kita ini kan gitu. Nah, entah apakah itu memang akan menjadi satu hal yang diterima secara konsensus buat semua, atau dalam waktu dekat rakyat mulai sadar kalau kita memang butuh yang namanya kepastian hukum. Nggak bisa hukum diubah-ubah sesuka sendiri, apalagi untuk kepentingan-kepentingan kelompok orang atau apa kelompok tertentu, keluarga tertentu atau orang tertentu. Itu yang bagian dari tugas kita lah untuk mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat berpikir, ini manfaatnya apa dengan mengubah-ubah aturan atau hukum seperti ini. Kita nggak punya kepastian hukum. Nah, Ya, yang jelas Mas Kaisang akan maju, hasilnya bagaimana? Ya kembali itu salah satu nanti kita lihat apa respon rakyat. Apakah memang rakyat Indonesia itu mau menerima kondisi seperti ini? Kalau memang tidak mau menerima, tidak ingin ada dinasti politik, ya jangan dipilih. Ya apapun ceritanya, eh, juga jangan terpengaruh dengan bansos misalnya, atau amplop, atau tekanan-tekanan pihak tertentu. Tapi kalau kita memang ingin membenahi negara kita, ya kita harus yakin dengan pilihan kita. Walaupun semua itu ada risikonya. Nah gitu Mas, kira-kira ya, apa yang bisa kita analisa dengan berita hari ini? ya. Mas, melihat dari pengalaman kemarin waktu Pilpres, waktu Gibran diajukan jadi calon wakil presiden itu banyak pembelanya yang bilang, ini nanti kemauan rakyat. Jadi rakyat yang menentukan. Gitu. Padahal untuk menjadi bakal calon itu aja, orang harus berdarah-darah dulu untuk menempati posisi bakal calon itu. Nah, ini mungkin terjadi narasi itu akan terjadi lagi, terulang lagi pada Kaisang nih. Menurut Mas Indra gimana? Ya itu yang memang digunakan sebagai dalih ya kan gitu. Mungkin sebelum itu bicara tentang anak muda, ya kan? Bicara tentang anak muda, ini mewakili anak muda. Ya, anak mudanya anak muda yang mana? Kalau memang seluruh anak muda Indonesia, apalagi mereka-mereka yang memang tidak tidak punya ordal kan gitu, yang mereka betul-betul punya prestasi, punya rekam jejak yang jelas dalam membangun Indonesia, oke lah gitu loh. Itu akan bermanfaat buat Indonesia. Tapi putra bungsu presiden ini kan kita belum lihat sebetulnya apa yang sudah dilakukan, prestasi apa yang lebih baik dibandingkan anak-anak muda lain sehingga
beliau itu dianggap layak untuk memimpin sebuah daerah. Kita harus objektif dong. Kita nggak bisa baperan atau menilai sesuatu tidak menggunakan logika, ya kan? Hanya suka dengan tidak suka, tapi dalam menilai sesuatu, ayo kita melihatnya secara objektif. Apa sih Ya, kompetensi beliau? Ya memang sekarang menjadi ketua umum sebuah partai, tapi proses menjadi ketua umum pun apakah juga karena beliau itu punya prestasi yang luar biasa sebagai kader ya, misalnya sebagai kader. Kan jadi kadernya cuma 2 hari, tiba-tiba menjadi ketua umum. Bahkan kalau bicara prestasi, sebetulnya beliau ini ketua umum yang gagal karena tidak mampu mengusung PSI partainya masuk ke Senayan. Parliamentary threshold-nya tidak cukup ke sana. Jadi kan sebetulnya secara prestasi adalah prestasi yang gagal. ya, Kalau kita melihatnya di situ ya. Ya jadi terus sekarang alasannya kenapa kalau eh, Mas Kaisang ini dengan segala hormat dianggap punya kemampuan, bukannya kita tidak mau apa terbuka ya dengan atau berupaya mendiskreditkan seorang, bukan ke situ, tapi ya ayolah kita sama-sama lihat prestasinya apa. Malah mungkin banyakkan prestasi seperti Raffi Ahmad sama-sama anak muda kan gitu. Yang jelas apa bisa membangun banyak hal lah, banyak perusahaan yang dia bangun, eh, apa punya karyawan banyak dan sangat terkenal lah kan begitu. Itu contoh anak muda ya. yang Soal prestasi Kaisang ini nanti jangan kaget akan beredar banyak meme bahwa prestasinya itu punya bapak yang jadi presiden 2 periode, punya kakak kandung yang jadi wakil presiden, dan iparnya sudah jadi wali kota. Gitu. Itu mungkin prestasi yang menurut meme nanti akan viral lagi. tambah paman di MK Mas, ada lagi kan. Oh iya, paman di MK. Dan tidak ada hubungan apapun aja sudah mendukung dia, ketua KPU dan MA. Jadi Ya, kawan kaliber jangan kaget ini nanti peraturan itu nanti bisa diubah-ubah menurut pesanan atau sesuai dengan kebutuhan satu atau dua keluarga saja. Jadi nah kita harus berpikir sehat, Mas Indra ya. betul. Dan tadi kembali kita bahas kalau kelompok pendukungnya Mas Kaisang ini mengatakan ini kan tergantung rakyat. Kalau memang nggak suka ya nggak usah dipilih. Ya memang ini tergantung rakyat. Makanya tadi saya katakan ini kita letakkan ke dalam pilihan rakyat. Kalau memang betul-betul dianggap mampu ya pilihlah. Tapi kalau ternyata dianggap kurang mumpuni, kurang itu artinya bukan tidak ya. Artinya mungkin Mas Kaisang ini harus punya pengalaman lebih lama. Harus betul-betul kelihatan dalam membangun apa prestasinya. Jadi betul-betul seseorang yang punya rekam jejak yang jelas. Itu akan bermanfaat buat semua, termasuk buat rakyat Indonesia ya. Jadi ya saya menghimbau kalau tolong rakyat Indonesia ini dimanapun nanti menjadi pemilih eh, Mas Kaisang, karena kita udah yakin pasti maju, tinggal milih aja nih mau Jakarta, mau Jawa Timur, mau Surabaya, mau Jawa Tengah, atau nanti balik lagi ke Depok atau ke Bekasi. Tapi ya warga di sana cobalah berpikir secara objektif. Nilai betul kinerjanya, nilai betul rekam jejaknya, kapasitasnya. Jangan terpengaruh dengan misalnya, mudah-mudahan nggak lagi ya, kan gitu. Walaupun kemungkinannya kecil, nggak ada lagi politisasi bansos misalnya, nggak ada politik uang, tidak ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu, tidak ada mobilisasi aparat. Mudah-mudahan
tidak terpengaruh dengan hal-hal itu. Karena pengalaman Indonesia sudah pernah menolak hal-hal yang seperti itu kan. Di era Orde Baru, zaman kita kuliah dulu tuh eh, bisa berubah dari kondisi yang betul-betul sangat patuh dengan rezimnya Pak Harto, tapi rakyat menolak. Dan terjadilah perubahan ke reformasi. Jadi dari sejarah kita pernah punya beberapa kali proses bagaimana rakyat muak atau rakyat tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh penguasa. Dan kita lihat ini yang akan terjadi di Indonesia seperti apa. Dan nasib Indonesia akan ditentukan oleh rakyat Indonesia sendiri, karena memang betul ini tergantung dengan bagaimana rakyat memilih, tapi kita tahu juga ada upaya-upaya untuk supaya rakyat milihnya ke orang tertentu. Ada upaya ke sana. Nah, itu yang kita coba edukasi lah. Ya, baik. Kawan Kaliber, kita sebagai rakyat yang tidak ada hubungannya dengan keluarga penguasa, itu hendaknya selalu berpikir kritis untuk menjadikan atau untuk menuju kehidupan bernegara yang sehat. Jadi kalau kita sudah tidak berpikir kritis, itu kehidupan berwarga negara ini makin tidak sehat nanti. Itu. Terima kasih Mas Indra Karismiaji, terima kasih kawan Kaliber. Seperti biasa kami tunggu komentar Anda, tentunya sesuai dengan topik yang kita angkat hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.